Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, wallahu akbar, wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Pemirsa channel DPPU CICT Lagi Jateng, ayah bunda, umi abi, bapak ibu yang kami hormati, apalagi para asatidah yang pada kesempatan malam hari ini kembali kita berbincang di parenting. Yang pada kesempatan malam hari ini kita kedatangan seorang tamu. Beliau ini jauh-jauh dari Magelang, luar biasa. Kita akan berbincang kembali tentang parenting, bapak ibu, ayah bunda, umi abi. Dan pada kesempatan kali ini akan kita ambil tema apa, Ustaz? Sinergi di masa pandemi. Sinergi di masa pandemi. Beliau ini adalah Ketua Korda CICT Lagi Jateng, Korda Kedu. Dan para pemirsa yang di wilayah Kedu, mana saja Kota Kedu itu? Kota Magelang, Kabupaten Magelang, yeah. Temanggung, Wonosobo, Purworejo, dan Kebumen. Ada 6 ya? 6 kota dan ada 6 kota dan kabupaten. Masya Allah. Ini apalagi yang di sana kami sapa. Assalamualaikum semuanya, mudah-mudahan sehat, bahagia, barokah gitu ya. Kita nanti insya Allah akan bersama beliau 1 jam ke depan begitu insya Allah, Ustaz, dengan tema tadi. Namun untuk membuka perbincangan kita pada kesempatan malam hari ini kepada Ustadz Abdul Razak Siddiq, kami berikan waktu 20 menit ke depan untuk bisa memberikan prolognya, Ustaz. Monggo silahkan, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi asmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Usini wa iyyakum bitaqwallah faqad fazal muttaqun kama qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Yang kami hormati Ustaz Lili, ya, Ustaz. Yang pada kesempatan kali ini kita bisa silaturahmi. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan berkah dari Allah SWT. Amin. Tak lupa kepada pemirsa semuanya, ayah, bunda, abi, umi, asatid, asatidah rahimakumullah dimanapun berada. Sebelumnya mari kita senantiasa memanjatkan puji syukur kita kepada Allah SWT. Pada malam hari ini kita bisa bertemu silaturahmi walaupun via online seperti ini. Kita berdoa mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan keberkahan pada kita, kesehatan, umur panjang, sehingga kita bisa mendidik anak didik kita nanti ke depannya menjadi generasi robani yang akan meneruskan estafet kepemimpinan kita semuanya. Salam dan salam semoga Allah senantiasa curahkan ke Nabi Allah Muhammad SAW, juga kepada keluarganya, sahabatnya, dan orang-orang yang istiqomah di jalannya. Kita berharap dan berdoa mudah-mudahan kita semuanya, keluarga besar kita akan mendapatkan syafaatnya kalau di yaumil qiyamah. Allahumma amin. Bapak Ibu, ayah bunda, asatidah rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini, malam hari ini, saya akan menyampaikan, kita diskusi sedikit katanya dengan bagaimana kita bisa bersinergi ya di masa pandemik ini. Kita tahu bahwa dunia pendidikan saat ini sebagian besar itu belum mendapatkan izin untuk tatap muka langsung ya. Kita masih PDR, kita masih pembelajaran jarak jauh, kita masih online, berbagai macam aplikasi yang kemudian digunakan. Tapi ini semuanya tentunya mudah-mudahan tidak menjadi halangan kita semuanya untuk mendidik anak kita menjadi generasi yang kemudian ya walaupun tidak sama ketika tatap muka langsung, tapi kalau paling tidak kita mendekati ke sana ya. Intinya nanti kita bisa maksimalkan pendidikan yang ada, karena kita saat ini kita juga di dunia pendidikan bagaimana mendidik anak kita, baik itu perannya asatidah, bapak ibu guru, perannya orang tua, ayah bunda, ataupun perannya anak-anak kita. Nanti apa yang kemudian bisa dioptimalkan, bisa apa yang kemudian menjadi tanggung jawab mereka masing-masing. Tentunya kita tahu bahwa pandemik ini sudah lama ya saat ini ya. Sudah mulai bulan Maret ya, Februari, Maret. Sudah berapa bulan kita anak-anak tidak sekolah ya, dengan pendidikan yang kemudian masing-masing sekolah mungkin punya cara masing-masing, dan ayah bunda abi umi yang di rumah juga punya cara masing-masing untuk mendidik anak-anak itu.
Tapi paling tidak ada beberapa rambu-rambu supaya ini semuanya, kita semuanya, apalagi kita sebagai seorang muslim, tahu betul apa yang menjadi tanggung jawab kita, apalagi kita sebagai orang tua yang dimana pada masa pandemik ini beban tanggung jawab terhadap anak itu kayaknya lebih ya. Di samping mungkin aktivitas harian yang dulu ketika sebelum pandemik itu sudah berjalan, nah sekarang ada tambahan ya tanggung jawab yang lebih. Jadi orang tua beneran. Ya, terutama dari sisi pendidikannya ya. Betul. Pendidikannya yang tadinya itu mungkin orang tua itu belum belajar matematika ya. Sekarang harus buka lagi matematika. Yang kemarin anak-anak orang tua dengan bahasa Inggris, bahasa Indonesia atau yang lainnya itu juga jarang membukanya, dengan seperti ini juga akhirnya belajar lagi. Ya. Nah ini beberapa hal yang nanti coba kita sharingkan bersama apa yang kemudian harus kita lakukan, karena memang ini sudah terjadi hampir sekian bulan dari bulan Maret sampai sekarang ya. Tentunya kita juga punya kiat-kiat bagaimana caranya. Dulu ketika awal seolah-olah kita itu terkejut ya, ketika bulan awal-awal itu bulan Maret, bulan April itu kita terkejut. Apa yang harus kita lakukan? Ya, kemudian akhirnya kita ya apa adanya, mungkin ya kita sebagai seorang guru atau sebagai orang tua itu apa adanya mendidik anak itu supaya ya berjalan apa adanya gitu. Tapi dengan seiring perjalanan waktu ini kan mudah-mudahan juga semakin matang ya, semakin banyak pengalaman apa yang kemudian harus kita lakukan. Baik itu nanti sebagai guru, sebagai orang tua ataupun nanti bagaimana perlakuan kita kepada anak didik kita gitu. Karena kita memang nggak tahu sampai kapan ini berakhir gitu Ustaz. Betul ya. Nah, maka kita harus menghadapi, harus membuat strategi-strategi baru. Salah satunya kita ambil tema sinergi gitu Ustaz ya. Betul. Sinergi. Ya, kita harus mensinergikan ini supaya nanti peran guru walaupun BDR itu apa yang kemudian harus dilakukan. Kemudian orang tua yang 24 jam sekarang ya membersami anak itu apa yang kemudian harus dilakukan. Itu memang ilmu itu atau pengalaman yang kemarin bisa menjadikan ilmu. Gimana nanti kita ke depan, sekali lagi karena memang kita tidak tahu ya. Tidak tahu kita kapan sampai kapan. Katanya mau boleh masuk nggak boleh lagi gitu ya. Apalagi yang TK itu ya. Bahkan kemarin gitu saat kita ke Magelang itu TK, ada satu TK itu yang awalnya daftar banyak, akhirnya karena masa pandemi ini juga nggak masuk, lebih baik kemudian menarik diri gitu ya. Nggak jelas lah kita mau masuk kapan. Ustaz. Bapak Ibu rahimakumullah, yang pertama yang harus kita lakukan sebagai seorang guru ataupun kita sebagai muslim lah, baik itu kita sebagai guru, sebagai orang tua, yang harus kita tanamkan dalam diri kita bahwa ini pandemik ini adalah takdir daripada Allah SWT. Kalau kita sudah berbicara takdir, maka itu ya sudah, karena itu sudah bagian dari skenario Allah. Allah yang kemudian memberikan pandemi ini kepada kita untuk menguji apakah kita nanti sabar, apakah kita itu nanti menjadi orang-orang yang malah kufur dengan hal yang kemudian diberikan oleh Allah SWT ini. Kalau kita masih berbicara masalah takdir ini, tentunya Allah sudah takdir itu kan sudah digariskan sejak dulu sebelum manusia itu sendiri diciptakan, bahwa tahun 2020 atau mulai tahun 2009 adanya virus corona 2019 adanya virus corona, itu kan sudah takdir. Kalau sudah itu takdir ya kita bahasanya mungkin tanda kutip menikmati saja. Ya kita dengan adanya ini jangan sampai kemudian kita seperti yang Rasulullah kita putus asa gitu. Walaupun itu ujian bagi kita, walaupun itu ujian bagi kita, tetapi bagaimana kita menjadikan ujian itu bagian dari kehidupan kita, dinamika kehidupan kita. Katanya dengan takdir itu Allah SWT pernah menyampaikan itu dalam surat Al-Ahzab ayat 38, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa kana amrullahi qadara maqdura. Dan adalah ketetapan Allah itu suatu ketetapan yang pasti berlaku ya. Karena tadi namanya takdir, ketetapan Allah itu dulu Allah sudah mentakdirkan adanya COVID-19 ini, itu sudah menaskan bahwa besok itu ada COVID-19 ini. Maka kita karena ada ketetapan Allah SWT seperti ini bagian takdir yang harus kita imani saja. Karena kan salah satu rukun iman adalah beriman kepada takdir qada ketentuan Allah SWT. Qada qadaripun Allah SWT itu harus kita imani.
Kalau itu sudah bagian dari keimanan kita, tentunya kan sebagai seorang muslim ya tidak akan meninggalkan itu ya, tidak lari, kemudian tidak menyalahkan siapapun gitu. Karena ini semuanya adalah takdir daripada Allah SWT. Kemudian dalam hadis ya, ini saya mengutip ya, yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, bahwa Rasulullah SAW pernah menyampaikan, ini hal yang kemudian harus kita lakukan ya, katanya dengan sebuah takdir ataupun sebuah musibah ketika memang itu menimpa diri kita. Beliau menyampaikan bahwa yang artinya bersemangatlah atas hal-hal yang bermanfaat bagimu. Minta tolonglah kepada Allah, jangan engkau lemah. Jika engkau tertimpa suatu musibah, maka janganlah engkau katakan seandainya aku lakukan demikian dan demikian. Akan tetapi hendaklah kau katakan ini sudah takdir dari Allah SWT. Setiap apa yang telah dikehendaki pasti terjadi, karena perkataan lau atau seandainya itu dapat membuka pintu syaitan. Ini bahwa sekali lagi Rasulullah menyampaikan, mengabarkan kepada kita semuanya, kalau kita ditimpa musibah itu tidak usah mengatakan seandainya. Kalau kemarin gitu. Ya. Kalau kita gitu, nggak boleh tadi. Kalau kemarin juga ada corona, ada COVID, itu kan nggak boleh. Itu. Artinya kita harus selalu berpikir positif, menghadapi ini dengan tatapan yang lebih ceria gitu ya. Iya, betul. Karena tadi juga Rasul mengatakan kata-kata lau seandainya itu nanti masuk pintunya setan ke sana gitu. Karena kan kalau ada kata mengandai-andai itu biasanya sebuah khayalan yang mengandai. Karena ini sudah di depan mata dan kita semuanya menghadapi, dan COVID ini kan juga tidak hanya kita, tapi hampir semua manusia yang merata dunia gitu ya, di dunia. Ada dari negara yang tidak kena COVID gitu? Kayaknya semuanya ya, walaupun mungkin persentasenya ada yang sedikit ya, sedikit, kemudian ada yang banyak dan bahkan yang meninggal juga, ada yang sedikit, ada yang banyak gitu. Tapi sekali karena ini sudah mendunia ya, ini sudah tidak terjadi pada diri kita semuanya, ini kita lakukan saja, kita ya bahasanya menikmati apa yang kemudian menjadi takdir Allah SWT berikan kepada kita semuanya ini. Karena tadi Rasul juga mengingatkan kepada kita bahwa kalau seandainya ini sesuatu itu terjadi, maka katakanlah bahwa ini kehendak pasti yang kemudian datangnya dari Allah SWT. Tadi berarti COVID ini ya sudah menjadi skenario Allah, sudah menjadi takdir dan menjadi iradatnya Allah, kehendak Allah untuk memberikan COVID ujian ini kepada kita semuanya. Ya mudah-mudahan kita semuanya dengan adanya COVID ini bisa sabar ya. Amin, sabar. amin, Bapak Ibu guru yang ngajar di rumah, kemudian orang tua yang membersamai 24 jam ini, mudah-mudahan nanti kita bisa bersabar semuanya. Dan anak-anak tentunya dari usia TK, SD, SMP, bahkan SMA pun itu, ya mudah-mudahan kita semuanya bisa memberikan kesabaran kepada kita semuanya. Itu ya katanya dengan yang pertama yang harus kita lakukan adalah bagaimana menjadikan COVID ini adalah bagian dari takdir yang Allah berikan kepada kita semuanya. Gitu. Nah, terus selanjutnya gimana Ustaz? Kemudian bekal yang kedua yang harus kita lakukan sebagai seorang muslim ini bagaimana memperkuat ruhiyah kita. Karena tadi ini adalah datangnya dari Allah dan kita pasrah betul kepada Allah. Nah, harus kita jaga bagaimana stamina ruhiyah kita. Nah, ruhiyah itu kan datangnya dari dalam hati kita, ya. Dari support mental kita yang dari dalam, itulah ruhiyah kita. Nah, untuk menumbuhkan ruhiyah ini tentunya tadi support dari guru ya kepada anak didiknya, kepada orang tua kepada anaknya, bagaimana membuat program di mana program ini bisa menguatkan ruhiyahnya itu. Nanti syukur-syukur ada program misalnya ya tahajud bersama. Sekarang kan anak-anak kan tidak sekolah. Tahajud bersama itu berarti jamnya bersama, tempatnya berbeda gitu ya. Hanya bisa orang atau orang nggak boleh kumpul-kumpul tuh ya. Orang tua bisa menggunakan anaknya ini. Gitu. Bersama antara orang tua dengan anak-anaknya. Ya. Dan waktunya bersama kan tahajud kan malam ya. Nanti bisa dijadwalkan bareng-bareng gitu. Jam 3. Di sekolah saya itu punya program yaitu khataman bersama, baca Al-Quran itu. Baca Al-Quran. Di jatah itu per kelas ada misalnya kelas 1A misalnya itu harus baca ya satu
30 juz itu. Sehari satu kali khatam, tapi Ya, sekali dibagi misalkan si A juz 1, si B juz 2 gitu ya, saja. betul ya. Bagi anak-anak yang belum bisa membaca Al-Quran ya dibantu dengan orang tuanya gitu. Minimal keluarga itu Kalau belum bisa baca Quran katanya mendengarkan juga boleh. minimal keluarga itu nanti punya jatah 1 juz untuk dibaca pada hari tersebut gitu. Nanti kemudian alhamdulillah banyak yang sudah, kalau juz 30 kan rata-rata nanti kita virtual bareng-bareng ya. Terakhir nanti khotamannya itu adalah juz 30. Nanti beberapa anak ya melalui aplikasi itu bisa live. Kemudian nanti bisa satu anak bisa membaca surat dari An-Naba, kemudian An-Nazi'at dan seterusnya itu. Nanti ya kira-kira butuh 1 jam lah untuk khataman ya. Juz 30 berarti itu yang juz 30 itu sebulan sekali gitu Ustaz. Nah, tadi satu hari juz 1, 2, 3, 4, 5 sampai 30 kan khatam berjamaah. Nah, kemudian kedua nanti kan digeser gitu Ustaz. Nah, setelah 1 kali khatam bagi tiap masing-masing orang baru khataman gitu atau gimana Ustaz? Kalau kita programnya baru bulanan ya. Bulanan. Biasanya 1 bulan ini kita mengambil hari Sabtu Ahad biasanya gitu ya. Yang banyak orang tua itu yang longgar. Misalnya hari Sabtu kita khataman, maka bulan berikutnya juga gitu. Nah, berarti kan benar Ustaz. Kalau 30 orang gitu kan 1 bulan 1 kali khatam juga satu per orangnya. Ya. 1 bulan 1 kali. Nah, kemudian khataman juz 30 begitu ya. Nanti anak-anak yang punya misalnya kelas 3 atau kelas atas itu kan rata sudah. Berarti dengan pandemi malah sergap ngaji tadi. Iya, alhamdulillah ini dengan adanya ada musibah ini anak-anak malah semakin rajin, apalagi nanti didampingi orang tua ini ya. Orang tua. Masya Allah. Dan akhirnya orang tua juga ikut-ikutan aktif terlibat untuk ngajinya begitu. Salah satunya itu alhamdulillah orang tua juga termotivasi ya. Ketika anaknya itu belajar Al-Qur'an kan tidak mungkin orang tua kemudian membiarkan ya. Rata-rata juga kita support ya orang tua supaya mensupport orang tua, mensupport anaknya gitu. Ya juga. Berarti yang dimaksud sinergi salah satunya gitu ya. Ada sinergi antara guru yang membikinkan program kepada orang tua dan siswa, dan sinergi antara orang tua dengan putranya atau siswanya gitu ya. Mungkin bisa jadi sinergi dengan lingkungan sekitar juga begitu Ustaz ya. Iya. Oh gitu. Nanti terutama memang tadi bagaimana penguatan ruhiyah ini di keluarganya masing-masing tadi ya, keluarganya masing-masing. Nah ini sekali lagi nanti dari guru, memang ini program sekolah, kemudian kita tularkan program ini ke orang tua, dan orang tua nanti bisa mensupport ke anak-anaknya gitu. Dan kita juga akan mengevaluasi, memutabai apa yang kemudian dilakukan oleh keluarga tersebut. Ini bagian untuk menguatkan ruhiyah. Ya ini Ustaz, karena kita sudah ngobrol banyak prolognya begitu Ustaz. Untuk season pertama ini kita cukupkan dulu, nanti akan kita sambung lagi setelah yang lewat berikut ini Ustaz. Silakan.